Cah bagus, ojo wedi. Teloken anak wadokku iki. Dheweke lagi golek bojo. Apa kowe gelem dadi bojone? Nanging ono syarate. Sontak tanpa disadari aku menjawab. Apa syaratnya? Kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirku. Dan wanita parubaya itu mengatakan, kowe bakal tak jupuk dadi mantu. Nanging kowe kudu mulih ning alamku. Mendengar itu aku berpikir, alamku? Berarti aku harus pindah alam. Lalu sontak aku bilang, tidak. Kejadian ini tepatnya pada tahun 2016. Aku Jeffrey dan Haris adalah teman dekat sewaktu sekolah. Tapi setelah kelulusan sekolah, kami berpisah karena si Haris harus ikut bibinya di kota M untuk melanjutkan studinya, sementara aku masih tetap tinggal di kotaku sendiri. Waktu itu aku sedang asyik scroll beranda Facebookku dan tidak sengaja aku melihat postingan dari Haris yang sedang berada di gunung. Aku coba stalking album fotonya dan ternyata Haris sering banget mendaki gunung. Di sisi lain aku juga ingin menyambung tali silaturahmi sama Haris. Setelah aku kirim pesan ke Haris ternyata dibalas. Ternyata dia masih ingat dengan aku. Aku pun bertanya pada Haris tentang foto-foto yang diunggahnya ke Facebook itu. Ternyata Haris yang sekarang suka dengan kegiatan mendaki gunung. Dan dia juga udah tergabung dengan Mapala di kampusnya. Aku yang juga suka dengan kegiatan mendaki menawari Haris untuk mendaki bareng. Sekalian temu kangen karena udah sekitar 2 tahun kami tidak ketemu. Dengan senang hati Haris menerima tawaranku dan kami berunding kemana kami harus mendaki. Setelah berunding melalui telepon, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian kami berangkat. Karena tempat tinggal kami berbeda jalur, kami janjian ketemu di Pasar Lawang. Karena jalur yang akan kami lalui adalah Lawang. Itu berkat saran dari Haris yang sebelumnya sudah pernah melewati jalur ini bersama teman kampusnya. Jalur Lawang itu terkenal sepi karena kebanyakan pendaki Arjuno lebih memilih jalur Purwosari dan Tretes. Tapi di jalur Lawang nuansa alamnya masih sangat asri. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Haris mengajakku melalui jalur ini. Kurang lebih siang hari kami bertemu di sebuah warung makan di Pasar Lawang. Setelah bertemu kami senang sekali karena aku tidak menyangka kalau kami sekarang satu hobi. Karena hari masih siang kami nongkrong dulu di warung untuk makan, ngopi dan membeli logistik yang diperlukan. Setelah selesai kami lanjutkan jalan menuju ke base camp. Hingga sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Sesampai di situ kami mengurusi maksi dan berangkat sore itu juga. Perjalanan dimulai dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan kami saling bergurau membahas masa-masa sekolah dulu dan tidak terasa hari sudah mulai gelap ketika kami sampai di pos 2. Di pos 2 Haris menyarankan untuk bermalam dulu dan melanjutkan perjalanan ini besok. Karena di sisi lain aku juga capek karena perjalanan menuju ke base camp tadi lumayan menguras tenaga. Malam itu kami tidak mendirikan tenda dan memutuskan tidur di dalam shelter. Karena kebetulan malam itu pos 2 sepi, tidak ada pendaki sama sekali. Kami memasak mie instan untuk makan malam dan tidak lupa membuat kopi untuk dinikmati setelah makan nanti. Malam semakin larut.
Si Haris sudah tidak bisa menahan ngantuk dan pamit untuk tidur dulu. Sementara aku masih asyik menikmati kopi sambil ditemani musik dari handphoneku. Tidak lama kemudian aku pun juga merasa ngantuk. Kumatikan rokok dan handphoneku dan tidur di sebelah Haris. Ketika aku sedang tertidur lelap, tiba-tiba aku terbangun karena udara dingin merasuk ke tubuhku. Pantas saja ternyata malam itu sleeping bagku terbuka sebagian. Aku pun duduk dan membenarkan sleeping bagku. Ketika aku sedang sibuk membenarkan sleeping bag, aku dikejutkan oleh seekor anjing berwarna hitam yang sedang duduk tepat di tengah-tengah pintu shelter dan anjing itu terlihat menyeramkan. Karena panik, aku membangunkan Haris. "Haris, bangun Haris." "Ada apa Jeff?" "Ada anjing Haris." "Di mana ada anjing?" jawab Haris yang masih mengantuk. Nah, pada saat aku membangunkan Haris, otomatis pandanganku yang tadinya melihat ke arah anjing pindah ke arah Haris. Tapi ketika aku berbalik pandangan ke arah anjing yang tadi kulihat dan akan kuberitahukan kepada Haris, tiba-tiba anjing hitam yang tadi kulihat itu sudah tidak ada. Aku pun heran. Lalu Haris bertanya padaku, "Mana anjingnya Jeff?" "Loh, tadi di situ." "Ya udah biarin aja. Mungkin itu anjing hutan. Ya udah tidur lagi aja," jawab Haris yang masih ngantuk. Dengan perasaan sedikit takut dan was-was, aku pun kembali tidur sambil sesekali melihat ke arah pintu yang tadi terdapat seekor anjing. Sebelum terlelap tidur, aku sempat mendengar ada suara langkah kaki pendaki yang lewat di sebelah shelter. Tapi aku mengabaikannya dan berpikir, kali aja itu pendaki yang sedang naik. Pagi pun tiba, sekitar jam 6 pagi Haris membangunkanku. Setelah bangun, kami membuat sarapan untuk mengisi tenaga karena habis ini kami akan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai sarapan, kami berkemas dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 11 siang. Di pos 3 kami istirahat lumayan lama karena perjalanan dari pos 2 ke pos 3 tadi lumayan menguras tenaga. Dan setelah kurang lebih 30 menit kemudian kami lanjut berjalan. Ketika sedang berjalan meninggalkan pos 3, tepatnya di sela-sela hutan pinus, aku sempat melihat ada anjing hitam yang sedang duduk melihat ke arah kami. Aku pun berpikir, apakah itu anjing yang semalam kulihat? Melihat itu, aku memberitahu Haris. "Haris, lihat, itu ada anjing." "Biarin aja, anjing hutan itu," jawab Haris dengan tenang. Aku pun mengabaikannya, tapi dalam hati aku berkata, "Kok ada ya anjing hidup di hutan? Memangnya mau makan apa di hutan gini?" Tidak lama kami berjalan, sekitar 10 menit kemudian aku melihat anjing itu lagi di sela-sela semak. Aku pun bilang lagi kepada Haris, "Haris, itu kayaknya anjing yang tadi. Lagi cari makan mungkin itu," jawab Haris tenang. Anehnya di sepanjang perjalanan aku terus melihat anjing itu mengikuti perjalanan kami dan mengawasi kami. Seakan-akan ada sesuatu di dalam diri kami sehingga anjing itu terus mengikuti. Aku sudah merasa takut waktu itu. Tapi melihat Haris yang tenang-tenang aja, aku pun mencoba untuk ikut tenang. Tidak terasa sampailah kami di sebuah area yang dinamakan Alas Gombes ketika matahari sudah akan tenggelam. Di Alas Gombes terlihat ada beberapa rombongan yang sedang ngecamp dan aku merasa sedikit lega. Syukurlah kami bisa bertemu rombongan lainnya. Karena sejujurnya setelah melihat seekor anjing tadi, aku sedikit ketakutan. Kami menyapa rombongan pendaki lain itu dan berniat bermalam di situ. Lalu kami mendirikan tenda di dekat rombongan pendaki lain itu dan berencana ikut gabung summit besok.
Malam itu kami tidur lebih awal untuk menghemat energi karena besok jam 5 pagi harus summit ke puncak. Pagi pun tiba sekitar jam 5 pagi kami dan semua rombongan yang ada di situ bangun. Setelah bangun kami mempersiapkan bekal masing-masing untuk ke puncak. Dan sekitar jam setengah 6 pagi kami semua memulai berjalan. Jalanku waktu itu sangat lambat karena jujur waktu itu aku benar-benar kelelahan hingga akhirnya sampai di puncak sekitar jam setengah 10 pagi. Di puncak kami sangatlah senang dan di puncak Haris sempat membuat kopi juga. Karena waktu itu si Haris sempat membawa kompor dan nestingnya. Kami santai-santai ngopi-ngopi hingga tidak terasa ternyata waktu sudah menunjukkan jam setengah 1 siang. Dan tanpa disadari ternyata rombongan pendaki yang tadi jalan bareng sudah tidak ada di puncak, alias udah turun duluan. Kami pun bergegas turun dan kembali ke tempat camp tadi di Alas Gombes. Setelah sampai di tempat camp ternyata kondisinya udah sepi dan rombongan yang tadi bareng itu udah gak ada. Mungkin udah turun. Tapi tidak lama kemudian ada rombongan pendaki lain yang baru naik dan akan ngecamp di situ. Karena sangat kelelahan aku menyarankan kepada Haris untuk nginep semalam lagi di Alas Gombes. Di sisi lain waktu sudah menunjukkan jam 3 sore jadi nanggung kalau turun sekarang. Mending besok aja sekalian sampai bawah langsung pulang. Lagi pula waktu itu kan ada rombongan lain, jadi setidaknya kami ada temennya. Karena merasa dirinya juga sedikit kelelahan, si Haris setuju dan akhirnya memutuskan untuk camp semalam lagi di situ. Disinilah awal Jeffrey mengalami kejadian yang sebelumnya belum pernah dialami. Ketika malam hari sekitar jam 10, ketika semua pendaki sudah tidur, waktu itu aku sedang asyik nongkrong sambil ngobrol dengan Haris di depan tenda. Tiba-tiba samar-samar aku mendengar ada suara tangisan merdu seorang wanita. Awalnya aku mengira mungkin itu suara dari rombongan pendaki sebelah, karena di rombongan itu ada ceweknya satu. Lalu aku meminta Haris yang tadinya bicara untuk diam sebentar. Dan aku coba mendengarkan lebih jelas lagi suara tangisan itu. Tapi setelah aku mendengarkan lebih jelas lagi, ternyata sumber suara itu bukan berasal dari tenda sebelah, melainkan dari arah lembah. Aku pun bilang pada Haris, "Haris, dengar sesuatu nggak?" "Dengar apa, Jeff? Jangan nakut-nakutin lah," jawab Haris sedikit panik. Melihat Haris yang tidak mendengar suara itu, aku pun tidak bilang tentang suara tangisan itu, dengan tujuan agar Haris tidak takut. Lalu ku ajak Haris untuk masuk tenda dan bergegas untuk tidur. Jujur waktu itu aku benar-benar merinding. Ketika kami sedang tidur kira-kira sepertiga malam, aku terbangun karena kebelet pipis. Lalu aku buru-buru keluar tenda dan berjalan ke belakang tenda, yang kebetulan tidak jauh dari tendaku itu ada pohon pinus. Seketika itu aku lupa dengan suara tangisan yang semalam ku dengar.